Kode etik oleh pejabat publik di Indonesia merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan standar moral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah ini timbul akibat lemahnya pengawasan, situasi ekonomi yang kurang stabil, dan rendahnya komitmen pejabat terhadap etika. Meskipun pelanggaran etika tidak selalu ilegal, tindakan tersebut dapat juga merusak tatanan moral. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, edukasi dan pelatihan etika, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pejabat publik untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep dasar etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, dan berarti karakter atau cara hidup. Menurut Dertens, etika merupakan ilmu yang mempelajari adat kebiasaan dan moralitas yang menjadi pedoman perilaku bagi individu dan kelompok. Sebagai norma untuk mengurangi konflik dalam kelompok tertentu dan menjaga integritas serta profesionalisme di bidang tertentu. Tujuan utama kode etik yaitu memastikan layanan berkualitas dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Secara keseluruhan, etika membantu individu untuk menghindari perilaku yang merugikan dan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari perilaku mereka. Aspek-aspek yang meliputi etika. 1. Norma moralitas. Norma moralitas adalah pedoman etis yang mengaku perilaku manusia dalam membedakan tindakan benar dan salah, yang muncul dari interaksi antar nilai budaya, ajaran agama, dan perilaku filosofis. Contohnya, tindakan membantu orang dianggap benar, sementara tindakan mencuri dianggap salah dan dapat berakibat sanksi sosial. Pelanggaran terhadap norma moral dapat memicu perasaan bersalah atau penyesalan, menciptakan dilema norma yang mempengaruhi identitas individu. 2. Dilema etika. Dilema etika merupakan suatu kondisi di mana dihadapkan atas dua pilihan yang benar namun bertentangan. Misalnya, jika seorang pejabat publik mengetahui adanya penyelewengan di instansi tempat bekerjanya, ia menghadapi dua pilihan sulit, yaitu antara melaporkan penyelewengan yang berakibat mendapatkan ancaman atau diam, tetapi kerugian akan terus meningkat dan keadilan tidak dapat ditegakkan lagi. Perkembangan etika di Yunani kuno, etika pertama kali muncul berkat filsuf keren seperti Pythagoras dan Aristoteles. Mereka menekankan pentingnya kebiasaan baik dan tindakan moral. Filsafat etika saat itu berfokus pada pencarian kebiasaan kebaikan tertinggi dan cara mencapainya dengan tindakan yang sesuai dengan kodrat manusia. Salah satu tokoh yang terkenal di sana adalah Socrates yang sering disebut Bapak Etika. Dia punya cara unik untuk menggali kebenaran moral melalui metode dialektika. Socrates percaya bahwa pengetahuan itu kunci untuk mencapai kebijaksanaan, dan tindakan baik itu muncul dari pemahaman yang benar tentang apa yang baik. Lanjut ke abad pertengahan. Di sini etika banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Kristen. Salah satu tokoh pentingnya adalah Thomas Aquinas. Dia menggabungkan antara filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen, menciptakan apa yang disebut dengan etika natural. Aquinas berpendapat bahwa akal budi adalah cara utama untuk mengetahui hukum moral, dan tujuan terakhir manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Masuk ke era modern, sekitar abad ke-15, pemikiran kritis dan ilmiah mulai berkembang. Contoh menarik pada periode ini adalah utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka mengatakan bahwa tindakan harus diukur berdasarkan seberapa banyak kebahagiaan
yang dihasilkan untuk orang banyak. Jadi, etika itu tentang mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan bersama. Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beliau dilantik pada tahun 2020 dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam perannya, Anwar Usman bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait berbagai perkara konstitusi, termasuk sengketa hasil pemilihan umum dan uji materi undang-undang. Pada 27 Juni 2023, secara khusus Anwar Usman menetapkan bahwa Gibran dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, dan beliau juga merubah peraturan daripada penetapan usia untuk calon wakil presiden itu sendiri agar Gibran dapat memasuki kursi pemerintahan. Dan disinilah letak pelanggaran etika itu terjadi. Akibat dari keputusan tersebut, maka dilayangkanlah gugatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang pro dan kontra terhadap penetapan hal itu. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun pada akhirnya, hasil daripada penetapan itu tetap pada keputusan MK memperbolehkan Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, yang mana melanggar kode etik. Satu, pelanggaran kode etik oleh pejabat publik. Komisi Yudisial bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kepatuhan terhadap kode etik di Indonesia. Pada tahun 2021, Komisi Yudisial mencatat ada sebanyak 207 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakprofesionalan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan terhadap prosedur hukum yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perkara yang ditangani. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi, pemberhentian, dan menangani pelanggaran serius yang dialami oleh para hakim. 2. Data dari Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik dan menanggapi pengaduan dari masyarakat. Pada tahun 2022, Ombudsman menerima 1.143 laporan mengenai maladministrasi dan pelanggaran kode etik yang melibatkan pejabat publik. Laporan-laporan ini meliputi isu-isu pelayanan publik yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi terhadap individu ataupun kelompok. Ombudsman melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut, dan jika ditemukan pelanggaran kepada instansi terkait, serta sanksi administratif akan diberikan kepada pejabat yang bersangkutan. Kesimpulan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berdampak negatif pada integritas serta transparansi. Faktor penyebabnya yaitu lemahnya pengawasan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kurangnya komitmen etika. Pelanggaran seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali tidak dihukum dengan setimpal. Studi kasus Anwar Usman menunjukkan tantangan dalam pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, penguatan etika dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Sekian video